Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad bin Hamid. Saya adalah dosen Ekonomi Syariah Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Saya dosen tetap, sudah bermideng. Hari ini saya mengampuh mata kuliah, salah satunya adalah pengantar bisnis syariah. Pengantar bisnis syariah betul-betul diperlukan dalam prodi ini, bertujuan untuk membekali para mahasiswa ini dengan skill, dengan kemampuan yang luar biasa, sehingga betul-betul ketika mereka nanti lulus dari kuliah ini, dari ekonomi syariah ini, akan bisa menjadi seorang pelopor, pembisnis, entrepreneur yang luar biasa. Dia bisa untuk berkompetisi dengan yang lainnya tanpa kekurangan skill dan kemampuannya. Kepekaannya dalam hal-hal isu sosial, isu global juga harus menjadi motivasi yang luar biasa. Harus betul-betul mereka juga kuasai seperti itu. Pembelajaran kali ini menginjak pada tatap muka yang ke-10 berbicara terkait dengan globalisasi dan juga larangan riba. Hubungannya adalah mahasiswa ekonomi syariah itu berbeda dengan mahasiswa secara umum. Yakni dalam konteks ekonomi syariah, mahasiswa ini bukan hanya belajar tentang bagaimana mencari keuntungan yang sebanyak-banyak, tetapi juga bagaimana juga menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam syariat Islam. Dan dalam konteks itu, nilai ta'awun, nilai menolong kepada sesama juga dimunculkan, bukan profit oriented only, seperti itu. Sehingga dalam hal ini nanti mereka yang akan belajar tentang materi ini, yakni globalisasi dan juga larangan riba, itu akan mempunyai pedoman, mempunyai gambaran bagaimana dia berbisnis pekah terhadap isu-isu nasional, isu-isu internasional, isu-isu global, yang mengharuskan dia juga harus bisa menyesuaikan strategi apa yang paling baik yang disesuaikan oleh mahasiswa itu, untuk alumni itu, untuk bisa tidak kalah bersaing dalam konteks bisnis secara global. Dia harus tahu apa yang sedang berkembang, apa yang sedang betul-betul dijual, yang ramai di pasaran. Dia tidak boleh monoton, dia harus inovasi. Oleh karena itu, kepekaan hal ini juga harus dikuasai oleh seorang mahasiswa. Terlepas dari itu, inovasi yang baik itu luar biasa, kemampuan itu juga baik. Tetapi jika tidak dilandasi dengan konteks larangan riba, yakni yang mencari keuntungan atau ada tambahan yang sifatnya adalah yang tidak pada semestinya, maka itu juga dilarang. Ada cacat di sana, ada hal yang disembunyikan, sehingga itu nanti dalam konteks adalah merugikan orang lain, maka itu juga harus dihindari oleh seorang alumni atau mahasiswa ekonomi syariah, atau sebagai output daripada mata kuliah kewirausahaan ini. Karena andai saja nanti kita melakukan bisnis, tetapi kita nanti cacat dalam satu hal, dalam satu waktu, kita pernah mencederai orang lain dengan cara bisnis barang yang mestinya itu cacat tetapi tidak kita sebutkan, maka orang lain pun juga enggan akan membeli barang itu lagi, seperti itu. Pun sebaliknya, meskipun kita menjual barang-barang yang baik, yang sah, tetapi jika cara kita juga tidak baik, ya kan, maka itu juga tidak boleh. Termasuk hal yang dilarang adalah bagaimana kita mengedarkan, memperjualbelikan barang-barang secara nas di Al-Quran, itu juga dilarang. Itu juga tidak boleh. Contohnya adalah kita membantu memperjualbelikan minuman keras, obat-obatan yang terlarang, yang bisa merusak orang, merusak akal, merusak jiwa dan sebagainya, itu juga dilarang. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, kita akan mencoba membahas ini lebih detail melalui beberapa sasaran penyajian materi oleh salah satu mahasiswa, yakni Muhammad Pradana Arya. Seperti itu, dan membahas tentang bagaimana globalisasi dan juga larangan riba. Dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga diskusi. Demikian, semoga ada manfaatnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di pagi hari ini yang membahas tentang globalisasi dan juga permasalahan riba. Ini adalah pertemuan yang ke-10, ya, yang akan disampaikan oleh Muhammad Pratama Woni Arta Prayogi, seperti itu.
masalah ini, pembahasan ini sangat penting sekali. Isu-isu tentang globalisasi juga harus kita ketahui bagaimana caranya kita bisa memenangkan persaingan secara globalisasi, secara internasional, dan bagaimana strateginya itu harus juga nanti diungkapkan oleh si pemateri. Termasuk juga dalam konteks permasalahan global, tetap juga kita juga harus bisa menjaga bagaimana menjaga identitas kita agar permasalahan riba itu betul-betul tetap juga kita jaga, sehingga apa, konteks syariah di sini tetap tidak hilang meskipun bisnis kita itu sudah mulai naik ke dalam level yang internasional seperti itu. Oleh karena itu saya minta semuanya fokus ya, terus diperhatikan dengan baik bagaimana penyajian pemateri dari teman kalian, yakni Pratama Wani Arya Prayogi. Untuk Mas Arya Prayogi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai presentator akan menyampaikan tentang globalisasi dan permasalahan riba, yang mana ini adalah pertemuan ke-10 dari bisnis syariah. Pengertian globalisasi sendiri itu adalah dari kata global yang berarti itu adalah bola dunia, dan isasi yang berarti proses, yang artinya globalisasi adalah suatu proses interaksi dan integrasi antara masyarakat dunia. Menurut teori perdagangan internasional, perdagangan antar negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produksi komoditas dari suatu negara, yang mana itu bisa berdampak positif dan negatif tergantung dari munculnya proses tersebut. Nah, secara umum globalisasi itu ada 4 yang sangat berpengaruh dalam globalisasi, yaitu ekspor, impor, investasi, dan tenaga kerja. Yang pertama adalah ekspor, yang mana dampak positifnya adalah ekspor adalah pasar dunia dari suatu negara meningkat, sedangkan efek negatifnya adalah kebalikannya. Suatu negara akan kehilangan pasar dunianya, yang selanjutnya berdampak negatif terhadap volume produksi dalam negeri dan pertumbuhan PDB, serta meningkatkan jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Itu adalah dampak negatif dari ekspor. Sedangkan impor, dampak negatifnya adalah peningkatan impor yang apabila tidak dapat dibendung karena daya saing yang rendah dari produk-produk serupa buatan dengan negeri, maka tidak mustahil bagi suatu pasar domestik sepenuhnya akan dikuasai oleh produk-produk dari luar negeri. Poin yang ketiga adalah investasi, di mana pasar uang dunia yang membuat bebasnya arus modal antar negara juga sangat berpengaruh terhadap arus investasi ke Indonesia. Daya saing investasi Indonesia rendah, dalam arti iklim investasi dalam negeri tidak kondusif dibandingkan di negara lain. Poin yang keempat adalah tenaga kerja, yang mana dampak negatifnya adalah membanjiri tenaga ahli dari luar. Sedangkan kualitas SDM dari negeri tidak segera ditingkatkan untuk dapat menyaingi kualitas SDM dari negara-negara lain. Dan sedangkan riba, yang mana itu adalah bisa dikatakan bisa terdapat dalam globalisasi atau pemasaran ekonomi, yang riba berasal dari kata Arab yang berarti lebih atau tambahan. Dan riba menurut syara adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang diisyaratkan bagi salah seorang yang melakukan transaksi. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang mewakilinya, dan serta penulisnya dan kedua saksinya.
mereka semua adalah orang yang berdosa. Hadis riwayat Muslim. Bahaya bagi kerugian dari riba, yang mana itu dampaknya adalah riba membuat manusia itu malas bekerja. Satu. Yang kedua adalah riba melebarkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang ketiga adalah riba menyebabkan permusuhan antar pribadi karena kesenjangannya yang tidak kondusif. Kesimpulannya dari globalisasi dan permasalahan riba ini adalah globalisasi adalah proses interaksi dan integrasi antara masyarakat dunia. Yang mana poin-poinnya adalah tadi 4. Ekspor, impor, investasi, dan tenaga kerja. Serta tidak diperbolehkan dalam globalisasi perekonomian, tidak diperbolehkan untuk melakukan riba karena sudah jelas hukumnya itu haram. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya buka pertanyaan. Barangkali ada yang bertanya, silakan untuk mengajukan tangan dan menyebutkan pertanyaannya. Oke ya, terima kasih untuk Mas Arya Prayogi, presentasi yang luar biasa yang mengangkat tentang bagaimana hubungan, ya kan, antara globalisasi, ya kan, dan juga riba. Meskipun hari ini kita diminta untuk bisa menjadi wirausaha yang hebat, yang kompetitif ya, tapi kita juga tetap harus bisa menjaga identitas kita, keyakinan kita, agama kita. Kenapa? Konteks riba itu meskipun nantinya adalah menguntungkan kita secara material di dunia, namun secara umum, secara terus menerus sangat membahayakan bagi kita semua. Kenapa? Karena nanti bisa membuat, kalau kita ngomong dalam kaca pada hadis tadi, Allah akan melaknat orang-orang yang melakukan yang namanya riba, termasuk orang yang mencatat, orang yang menjadi saksi. Jadi kalau ada orang sama hanya diam saja, ya kan? Aku barangkali sama menjadi sekretaris, sama tahu kalau itu ada bagian dari riba dan tidak melaporkannya, maka Anda juga termasuk bagi orang-orang yang tidak tahu berbilamin dari. Semoga kita semuanya ini terjaga dari hal-hal yang riba. Jadi suatu saat nanti ketika Anda sudah lulus dari sini menjadi pengusaha yang hebat, tetap jaga keimanan kita semuanya untuk tetap berbuat baik dan tidak menggunakan riba sebagai dasar untuk membuat keuntungan kita secara pribadi. Dari penyajian yang luar biasa dari Mas Yoga ini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Angkat tangan kalau ada. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang globalisasi dan permasalahan riba. Bagaimana praktik riba dipandang oleh masyarakat Muslim di era globalisasi yang semakin terbuka? Sekali lagi, bagaimana praktek riba dipandang oleh masyarakat Muslim di era globalisasi yang semakin terbuka? Oke, jelas sekali. Yang Ditanggapi, Mas. Ya, baik, saya di sini akan menanggapi pertanyaan dari teman kita ya. Di mana praktek riba di era globalisasi modern ini yang berada di pasar ekonomi syariah ya. Saya akan berikan contoh di pasar modern, pasar tradisional saja. Contohnya riba seperti dikatakan di dalam PPT yang sudah saya sampaikan, di mana itu riba adalah hukumnya haram. Seperti contoh, ada seseorang yang ingin membeli beras, misalnya, ingin membeli beras, sedangkan ada seseorang lagi yang ingin juga membeli jagung. Nah, keduanya tersebut itu membeli beras serta sudah membeli jagung. Masing-masing itu membeli beras 1 kilo, yang seseorang yang membeli jagung itu membeli beras, membeli jagung 5 kilo. Seperti itu ya.
Nah, kemudian dua orang tadi itu bertemu dalam suatu tempat. Kemudian dua orang tersebut itu ingin menukarkan antara beras dan jagung 5 kilo tadi yang dimilikinya. Tapi keduanya tadi itu tidak fair antara beras dan jagung. Karena harga beras saat itu adalah 1 kilo itu misalnya 15.000 ya. Harga beras itu 1 kilo 15.000. Sedangkan harga jagung saat itu adalah misalnya dikatakan 2.500 lah per kilo. 2.500 per kilo dikali 5 itu kan dapat 10.000 cuman. Nah, sedangkan beras tadi cuma 1 kilo itu harganya cuma 10.000. Nah, mereka berdua itu ingin menukarkan antara beras dan jagung itu dengan harga yang pasaran tadi. Nah, antara harga beras dan harga jagung itu kan tidak sama. Nominalnya itu tidak sama. Nah, maka dari itu dikatakan riba. Riba al-fadl. Itu adalah riba kelebihan. Karena harga beras dan jagung itu tidak sama. Maka itu tidak diperbolehkan dalam agama dan tidak diperbolehkan dalam jual beli syariah. Seperti itu ya. Nah, sedangkan apa solusinya? Nah, solusinya itu seperti ini. Tadi orang yang membeli beras itu tidak menukarkan barangnya, tapi menukarkan langsung uangnya, langsung dibelikan untuk yang ingin membeli beras tadi. Langsung secara kontan membelikan beras 1 kilo tadi dihargai 10.000. Lah, sedangkan orang yang ingin membeli jagung tadi itu langsung memberikan uang sebesar harga beras tadi. Seperti itu. Tidak ditukarkan barangnya karena nominalnya itu tidak sama. Seperti itu. Ya, cukup jawaban dari saya. Oke, kita kasih apa dulu ya untuk tanggapan dari Ari. Oke, ini adalah jawaban yang menarik sekali, ya kan? Dari pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Nah, ini. Terkait dengan bagaimana sih contoh praktik riba dalam kehidupan yang dengan globalisasi. Hari ini ketika kita ngomong soal globalisasi, kita ngomong soal bagaimana bisnis yang modern, ya kan? Bisnis yang mengarah ke kancah internasional. Kita di sini ada bisnis yang sedang trending, di marketplace ada Shopee, ada TikTok dan sebagainya, ya kan? Di mana beberapa keberadaan marketplace ini telah banyak menarik perhatian, bahkan membuat beberapa toko-toko konvensional, toko-toko besar, ya kan, pasar-pasar besar itu sudah mulai tutup. Kemarin pasar Rapang sempat sepi kan di awal-awal baru kira-kira apa? Maraknya jual beli di TikTok Shop waktu itu ya sebelum dimerger oleh Tokopedia. Nah, konteks yang dilarang itu apa? Semua bisnis di sana itu boleh, ya kan? Yang tidak boleh adalah bisnis-bisnis yang sekiranya melawan syariat Islam. Contohnya apa? Contohnya sama atau barang, ya kan? Dan barang-barang itu mau saya dilarang karo. Jelas itu kan boleh, iya kan? Jelas ini tidak boleh. Atau mungkin sama itu bisnis yang diperbolehkan secara konteks, secara Islam, secara umum, gak apa-apa bisnis itu. Tetapi tidak aneh, tetapi caranya itu ada cara-cara yang dilarang. Entah barang-barang itu rusak, ada yang cacat, iya kan? Terus sampai tutupi cacat itu mau, cacat tadi itu untuk apa? Akan bisa dibeli dengan orang dengan harga yang sangat tinggi sekali. Meskipun barang ini adalah cacat. Ini juga bagian daripada riba dan pendidikan apa? Ada tambahan nilai, ada tambahan penghasilan, ada tambahan pendapatan atas nilai barang yang kita lakukan itu. Ya tidak semestinya, ya tidak. Kalau itu konteks riba dalam konteks bisnis ya, dalam era globalisasi. Jadi jangan sampai nanti kita semuanya itu betul punya bisnis, tapi banyak sekali barang-barang cacat itu nantinya sampai terjual belikan. Ini panjene, kalau memang barang kita itu ada yang rusak atau yang cacat, kita harus berani mengatakan bahwa barang itu apa yang cacat, rusaknya di sini.
dan mereka sama-sama ridhonya itu sudah selesai dalam konteks bisnis secara Islam. Anda jangan takut kalau nanti berarti keuntungan saya bisa berkurang dong Pak. Iya, apa berkurang? Ini konteks di dunia. Tapi ketika kejujuran sama ini masih tetap dipertahankan dengan baik, maka orang-orang lain juga akan tetap, ya kan, menaruh perhatian sampai pada sampai dengan cara yang lebih, ya kan, sama dia amanai dipercayai dan sebagainya. Sehingga apa? Bisnisnya sampai ya, meskipun itu kecil, yang betul untuk bisa isi, ngomong, untuk bisa jalan dengan baik. Itu intinya seperti itu. Jadi jangan sampai hati karena kepentingan, boleh keuntungan sementara saja ada, ya kan, ada kebutuhan cara yang tidak jujur, tidak fair. Meskipun diambil oleh keuntungan yang banyak sekali kan, pengusaha ini yang sudah mulai bisnis jalan apik, tiba-tiba gagal dia pernah menipu, akhirnya dia harus dulu nikah, ya kan? Karena orang lain sudah tidak percaya lagi dengan keuntungan sampai dengan bisnisnya, sama dan sama ini terjadi sama kita. Kenapa? Belum lagi bahwa kalau kita di Islam itu percaya bahwa ada hari kebangkitan, ada hari penghitungan, di mana setiap perbuatan kita, amal kita, sing apik, sing elek, ya kan, yang baik atau juga yang buruk, semuanya nanti akan dimintai bertanggung jawab. Dan satu pun tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesimpulan saya. Semoga pertemuan kita kali ini membawa kemanfaatan buat kita semuanya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga tahu mau membedakan mana yang hak dan mana juga yang batil. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semuanya.